yang tahu loh kok ini tokoh-tokoh umat iki kok disuguh saren tekon Pak. Lah kok disuguh saren niku rak haram. Oh, itu jawab. Kowe ora ngerti sing haram itu darah yang mengalir. Iki lho, contohnya ayat coba dibaca surat Al-An'am 145 itu. Sing haram itu darah yang mengalir. Ya. Damam masfuhan. Nah, kalau saren itu tidak mengalir. Nah, coba dibaca. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Nah, itu aja. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir. Nah, yang haram itu darah yang mengalir. Nah, kalau saren itu darah tidak mengalir, maka saren itu boleh dimakan karena tidak mengalir. Anggora diketok malah kita dikira lu MTN nerangke saren ini halal ora ngono. Ya, disebarkan kemana-mana kan nerangkan MTN itu halal, ngalalke darah saren. Lalu ngrungokke kajian ini sak tutuke aja dipotong. Nek potong-potong lo sebagian mbok rungokke sebagian tidak, nanti kupingmu jadi budek. Ya. Nah, kalau kita mengikuti walaupun pakai Quran surat Al-An'am 145 mandek sampai di situ terus kamu ikut, kamu dilemparkan ke neraka. Padahal yang dimaksud saren atau darah yang mengalir itu memang betul. Saren itu memang sudah tidak mengalir, tapi asalnya saren itu darah yang jadi darah yang mengalir itu maksudnya darah yang mengalir ketika binatang itu disembelih. Jadi disembelih sir itu darahnya mengalir. Lah itu sing haram. Lah terus mbok adai ya ora mengalir no. Ya, diadai terus terus digoreng. Nah, engko ya ora mengalir pisan dadi beku, mengalir yang mulutmu terusan. Nah, maka kita kalau pakai dalil menghalalkan saren karena tidak darah mengalir, kamu ikuti lah itu membawa kamu ke jahanam. Jahanam itu bukan cerita kira-kira, kejadian betul kok. Waktu itu ditanyakan di akad pagi juga, ya di akad pagi malah. Jadi tuh, nah sing ora ngerti kan. Maune ora gelemangan saren bareng keri dalil saka seorang tokoh yang dianggap mengerti agama terus dalil ayat kuri mau ayat 145 Al-An'am bunyinya yang diharam itu darah yang mengalir. Oh saren tidak oh iya ding berarti halal ini kan gitu saja. Nah, mbak kamu ke neraka. Bicara dengan lisan kita dengan Quran dan juga hadis juga. Kebetulan diketahui Pak Kiai, judi itu kan haram, ya? Kok haram? Lah kok panjenengan melu-melu, kok ikut? Kowe ra mung niate, ya? Kowe ra ngerti, kamu nggak tahu ya? Itu tergantung niat. Walaupun tampaknya itu banting kucing, bedor, ya? Kalau niatnya itu judi, dosa. Tapi kalau niatnya sekedar ngumpuli masyarakat biar bergaul dengan masyarakat, tidak apa-apa. Kuwi ning dalile innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu tergantung niatnya. Ya dah? Nah, kalau niatmu judi ya judi, dosa. Kalau niatmu bergaul dengan masyarakat ya dapat pahala. Kalau kamu mencari rezeki niatmu mencuri, dosa. Nek niatnya walaupun ketoke mencuri tetapi niatnya cari nafkah, wajib.
Jadi orang yang wong dosa gitu. Mau zina dosa besar. Nek niatmu sedekah ganjaran. Nah itu kalau kamu ikuti, melempar kamu ke jahanam. Itu sifat-sifatnya orang yang sifhum lana, sifatilah ya Rasulullah. Orang yang menyeru jahanam itu seperti apa? Orangnya itu hum qaumun jildatina, itu daging kulit kita sendiri. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bicaranya pun dengan lisan kita, dengan bahasa Quran, dengan bahasa hadis. Tapi kalau kamu ikuti membawa kamu ke jahanam. Nah, itu kan? Itu contohnya. Apalagi yang ditanyakan tadi. Umat Islam yang berjamaah. Ya memang aslinya umat Islam itu satu kok. Ya dah? Wa inna hadhihi ummatukum ummatan. Wah, kita umat Islam itu aslinya umat yang satu. Bukan umat yang berpecah belah. Maka supaya tetap satu, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguh tali Allah ya, secara bersama-sama. Tali Allah di sini maksudnya diartikan di Quran terjemahan itu agama Allah. Ya, agama Allah itu Islam. Islam itu Quran Sunnah. Jadi dengan kata lain, pegang teguhlah Quran dan Sunnah. Jangan bercerai-berai. Ya. Nah kalau umat Islam sudah tidak pegang teguh Quran dan Sunnah, pasti terjadi perceraian. Tidak bisa tidak, pasti itu sunatullah. Maka kalau ada umat Islam kok pecah belah, tidak usah cari kambing hitam. Sebab pokoknya mesti lepas dari pegangannya. Dan tidak pegang Quran, tidak pegang Sunnah. Kalau umat Islam masih sama-sama pegang Quran dan Sunnah, perselisihan seperti apapun bisa segera selesai. Kalau kembali pada Quran dan Sunnah, maka fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau terjadi perselisihan tentang sesuatu, kembalikan pada Allah, kembalikan pada Rasulullah. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu orang yang beriman kepada Allah. Nah, kalau orang yang beriman pada Allah, kalau terjadi perselisihan, diajak kembali yang Quran Sunnah, jawabnya beri sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, diajak kembali pada Al-Quran, ya jawabnya tadi, rasa Quran-Quranan, rasa hadis-hadisan. Nah dulu kan ada diterangkan ayat Quran bunyinya gini, hanya Quraninya semunine ngono kuwi kan dhisik kok. Nah, lah muni kan dhisik ngono apa karepe njaluk Quran sing saiki sing ora muni ngono. Ya, Quran sejak dulu bunyinya begitu ya begitu terus. Kamu sejak sekolah kalau surat Ikhlas itu qul huwallahu ahad sampai lulus sarjana S3 atau S4 gitu. Ya qul huwallahu ahad. Ora nengok surat Ikhlas kok qul huwallahu ahad ya. Udah sampai kamu mati ya ngono terus Quran. Enggak akan berubah selamanya. Nah, ini maksudnya ya. Apa itu partai apa? Oh, kita enggak nyebut partai. Siapapun. Kalau kamu menyeru dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, tetapi tidak kamu terpegang seperti mestinya, nah kamu menyeru kamu ke jahanam. Ya. Termasuk orang yang menyeru, jangan kembali mengambil hukum dari Quran dan Sunnah. Ya, itu juga membawa kamu ke jahanam. Wong Quran aja mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humudz zalimun, faulaika humul fasiqun. Ya, jadi siapa mengambil keputusan tidak dari Allah dan Rasulnya, dari Allah ya, mereka itu orang fasik, mereka itu orang zalim, mereka itu orang kafir. Lah kok malah menganjurkan jangan sekali-kali mengambil hukum dari Quran, ya, dari Sunnah, dari hadis. Quran dicukup dibaca dan untuk ganjaran. Aja mengambil hukum dari Quran. Nah, kalau kamu taati berarti hukum apa yang diambil? Tidak boleh mengambil hukum dari Quran, hukum dari apa? Nah, kalau kamu mengikuti itu ya jahanam, dilemparkan ke jahanam. Ternyata 15 sahabat Nabi mengatakan begitu, ternyata ada betul. Maka kalau kita ngaji itu akan melihat bukti-bukti yang sudah diterangkan oleh Rasulullah, diterangkan dalam Al-Quran itu akan wujud ternyata. Itu meyakinkan kita bahwa
Memang perbuatan manusia yang dahulu sampai sekarang, penolakan sudah cukup sama. Mula Quran tidak diturunkan lagi, cukup untuk mengatur manusia sampai hari kiamat. Nah, perbuatan manusia ikannya pengulangan saja. Orang munafik diterangkan Quran dulu seperti itu, sekarang ya seperti itu. Hanya orangnya yang berbeda tapi perilakunya sama. Apalagi? Sudah. Masih Ustaz. Halaman 5 masuk ke halaman 6 Ustaz. An Khabbab bin al-Aratti qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati qulna lahu ala tastansiru lana ala tad'ullaha lana qala kana rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minsyari fayudau ala ra'sihi fayushakku bisnataini wa ma yasudduhu dzalika antinihi wa yumsyatu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi min admin aw asabin wa ma yasudduhu dzalika andinihi wallahi la yatimmanna hadzal amru hatta yasira ar-raqibu min sanaa ila hadra mauta la yakhafu illallaha awidhiba ala ghanamihi walakinnakum tastajilun. Rawahul Bukhari. Dari Khabbab bin Al-Arat ia berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau sedang berada di bawah naungan Ka'bah dengan berbantalkan kain selimut beliau. Kami berkata, apakah tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan buat kami? Apakah tidak sebaiknya engkau berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Beliau bersabda, dahulu ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian, dibuatkan lubang di tanah untuknya, lalu ia dimasukkan di dalamnya, lalu diambilkan gergaji, kemudian gergaji itu diletakkan di kepalanya, lalu ia dibelah menjadi dua. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Dan ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi mengenai tulang dan urat di bawah dagingnya. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh urusan Islam ini akan sempurna, sehingga orang yang mengendarai unta berjalan dari Sana'a ke Hadrul Maut tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah atau terhadap serigala atas kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Mohon penjelasan terutama pada kalimat namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Kemudian demi Allah, sungguh urusan Islam ini akan sempurna, sehingga orang yang mengendarai unta berjalan dari Sana'a ke Hadrul Maut tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah atau terhadap serigala atas kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi hadis ini menjelaskan ya, zaman Rasulullah masih di Mekah ini. Khabbab bin Arat ini orang yang beriman sejak zaman Rasulullah. Tetapi dia mendapat tekanan berat. Semua dulu orang masuk Islam ketika masih di Mekah mendapat tekanan berat. Nah, Khabbab bin Arat ini bajunya dilepas oleh di hadapan Nabi. Nabi sedang duduk di tepi Ka'bah, melepas baju, nunjukkan pada Rasulullah, apa belum saatnya, apa tidak panjang kok engkau berdoa mohon kepada Allah untuk apa itu menolong kami. Jadi Khabbab bin Arat itu diseksa dengan punggungnya, lempengnya, dadanya itu dipanasi dengan belebean besi yang dibakar. Bayangkan, belebean besi yang mestinya untuk bikin arit atau bikin pacul dipandil merah mengangah itu selomotkan di punggungnya sehingga luka. Seluruh tubuhnya luka-luka, maka dibuka di hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya sudah begini keadaannya. Apa tidak Rasulullah segera minta pertolongan kepada Allah untuk kami?
Ya Rasulullah, karena pada saat itu memang belum ada perintah untuk melawan, untuk perang, belum. Rasulullah malah menjawab, orang dahulu ya dalam mempertahankan agamanya ada yang dibuatkan lubang di tanah, dibuatkan lubang terus dia masuk ke dalamnya. Ya, berdiri begitu. Kepalanya digeraji sampai sikar menjadi dua. Tetapi dia tidak beranjak, tetap pegang teguh agamanya. Ada lagi yang disisir kepalanya dengan sisir besi sampai mengelupas kulit kepalanya. Putuslah urat-urat daging yang ada di kepalanya. Karena dia memegang teguh agamanya. Tapi dia walaupun disiksa begitu sampai matilah, tetap dia tidak lepaskan agamanya. Kamu terlalu tergesa-gesa ya bab gitu. Padahal sudah luka begitu, kon minta kepada Rasulullah supaya mohon pada Allah, dikatakan tergesa-gesa. Karena memang wahyu belum turun untuk memerintahkan yang begitu. Nah, maka nanti kalau Islam itu sudah masuk di hati manusia ini, ya, manusia jahiliyah saat itu, nanti orang akan berjalan dari San'a ke Hadramaut, sudah tidak ada yang ditakuti lagi. Kecuali takutnya hanya kepada Allah atau takutnya kepada serigala khawatir memakan kambing yang digembalanya. Dan tidak ada lagi takut kepada manusia, nggak ada. Kalau zaman itu orang takut dengan apalagi wanita jalan-jalan disergap sudah. Takut zaman jahiliyah itu. Ya, yang kuat ngerampok, yang lemah menindas, menganiaya. Sudah membunuh orang sudah tidak ada hitungan apa-apa zaman dahulu. Nah, setelah Islam masuk, yang tadinya selalu bunuh-membunuh, perang-perang terus, masuk Islam menjadi saling menaruh rasa kasih sayang, persaudaraan. Maka Nabi berdakwah, mendakwahkan Islam itu sebenarnya menebarkan kasih sayang. Dan nanti kalau Islam sudah diterima di hati manusia ini, orang tidak takut lagi dengan orang. Karena orang di mana-mana tidak akan mengganggu. Merasa berdosa saya mengganggu orang lain, apalagi sampai menganiaya, takutnya kepada Allah. Maka kalau orang sudah takutnya kepada Allah, dia tidak akan mendolimi, tidak akan menganiaya orang lain. Ya, walaupun orang lain itu lemah, mungkin tidak menang dengan saya, tapi bukan takut dengan orang itu, saya takutnya pada Allah. Maka menaruh rasa kasih sayang, maka sabarlah kamu, gitulah. Nanti kalau sudah Islam itu sudah masuk di hati manusia ini, dunia itu diwarnai dengan penuh kasih sayang. Tidak ada saling ganas keganasan, bunuh membunuh, ya, rampok merampok, tidak akan ada. Manusia takutnya hanya kepada Allah. Kalau orang takutnya hanya kepada Allah, mesti membuat dunia ini aman. Di samping takut kepada Allah, dia ada rasa kekhawatiran kalau kambing gembalaannya dimakan serigala, itu aja yang ditakuti. Dan manusia sudah tidak takut karena manusia sudah tidak ada yang jahat. Kalau manusia yang dicelup dengan Al-Quran, dengan Islam itu tidak ada yang jahat. Maka sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, ya, binaan Allah dengan Al-Quran. Siapa yang lebih baik celupannya dibanding dengan celupan Al-Quran ini, mana yang lebih baik? Maka orang yang dicelup dengan Al-Quran, rasa kasih sayangnya timbul satu dengan yang lain. Karena Nabi kita mengatakan, la yu'minu la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalau kamu menginginkan menjadi penghuni surga, tidak mungkin surga bisa kamu huni kecuali kamu menjadi orang yang beriman. Dan tidak disebut kamu beriman kalau tidak ada rasa kasih sayang. Maka kasih sayang itu cerminan bagi orang yang beriman. Kasih sayang sejati, bukan kasih sayang tiap 14 Februari. Ya, hari apa itu? Nah, sayang Islam itu tidak hanya tiap saat-saat tertentu, setiap saat. Kalau kamu iman, tumbuh kasih sayang. Kalau kasih sayangmu sudah hilang, berarti imanmu ya hilang. Ya. Maka kalau kamu tidak ada rasa kasih sayang satu dengan yang lain, kamu tidak termasuk orang yang beriman. Mau kamu saya tunjukkan?
Ya, kalau itu kamu lakukan timbul rasa kasih sayang. Apa kata Nabi? Afsu salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Tebarkan salam itu artinya jaga keselamatan. Maka kalau manusia sama manusia sudah saling menjaga keselamatan, ya, setelah mengerti Islam tidak ada rasa takut lagi dengan manusia. Saling menjaga keselamatan kok. Maka tidak akan menjadikan orang lain tidak selamat karena perbuatannya. Justru kalau tahu orang itu tidak akan selamat, tersesat jalan atau mungkin terperosok, kita pun menyelamatkan, membantu, menolong dan sebagainya. Nah, maksudnya begitu ayat itu, ada hadis itu. Ya, maka Habab bin Arad yang minta kepada Rasul supaya mohon pertolongan pada Allah untuk menolong, kondisinya sudah begitu ya, banyak sengatan-sengatan ya, blebean besi yang dipanaskan menjadikan luka-luka pada tubuhnya itu. Ya, minta tolong pada Nabi untuk berdoa pada Allah, masih disemayani oleh Nabi. Sabarlah kamu. Nah, itu makin yakin dah bahwa iman itu mesti ngalami ujian. Ya dah? Maka saudara jangan merasakan mendapik diri beriman. Lagi dipoyoki tanggane wis sakit. Wah, kowe ora umum saiki ora gelem ngene ora gelem ngono. Wis dibegitukan jajar rasa urung diselamati. Belum dipanasi dengan blebean besi di punggungmu, di perutmu, di pahamu, belum, baru dilokke tanggane wis ki nek kondangan aja diundang kowe iki. Wong ora umum kuwi. Itu sudah seperti mendapat siksa Allah. Sana kemari wah dirasani, digunjing wes daripada dirasani rono rene ya wes melu umume piye kono. Nah, ndak lulus itu ujianmu. Maka dikatakan Nabi tadi dah, kalau kamu nanti melaksanakan tuntunan Quran dan Sunnah secara betul, oh kamu seperti menggenggam bara api, panas. Kalau kamu lulus, ya berbahagia kamu. Kalau baru kita aja tidak lulus ya sengsara atau ikut pada umumnya. Padahal Allah sudah mengatakan kalau kamu mengikuti umumnya orang, ya kamu tersesat dari jalan Allah. Tapi kalau tidak mengikuti umumnya orang, kamu disingkirkan dari ya persahabatan oleh umumnya orang itu. Tinggal pilih mana, gitu ya? Tinggal pilih mana. Pilih dicintai manusia, dibenci Allah, atau pilih dicintai Allah, dibenci manusia. Ora nek karepku ya dicintai manusia, ya dicintai Allah. Itu namanya tidak milih. Wong kon milih kok, gitu. Kalau pilih dicintai manusia ya gebyura, ikut umumnya itu saja. Ya, apalagi kamu suka khutbah, ngisi pengajian, ya bisa diterima sana sini. Ah, kamu nanti di samping dimaui juga dikatakan ini orang yang agamanya dalam, wawasannya luas, pandangannya luas, bisa ngerangkul semua manusia. Orang yang toleransi ini orang yang ngerti agama betul ya seperti kiai ini. Gitu. Terus diunggul-unggul kita kamu. Nah, diunggul-unggul nanti cabut mbon-mbon nama oleh malaikat jebles kayak ke sana. Ya, baca surat Bani Israil ayat 73 itu. Semua itu ada dasarnya, bukan ngawur gitu loh. Surat Bani Israil atau surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila. Terus walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati summa la tajidu laka alaina nasira. Ya, dah. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian,
tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Iya kan? Hampir-hampir orang yang tidak mencintai Quran dan Sunnah, tidak mencintai Islam dengan betul, ya, ini Nabi padahal ini, akan memalingkan kamu dari jalan yang benar tadi, diajak mengikuti umumnya. Dulu orang kafir itu mengajak Rasulullah, ya Muhammad, karena kamu mengatakan agama yang kamu sebarkan ini agama Nabi Ibrahim. Orang kafir jahiliyah saat itu juga menganggap dia itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Berarti antara agamamu dan agama yang kami anut ada titik temu. Mengapa kita harus berpisah? Mari kita sesekali dipertemukan. Suatu saat kamu menyembah Tuhan-Tuhan yang saya sembah, ya, yang Tuhan yang mereka sembah patung-patung itu, ya. Nanti saat yang lain saya akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ya, daripada kamu dan kamu sama-sama mengikuti Nabi Ibrahim, mari rukun saja. Lah untuk rukun ini kamu ikuti nyembah Tuhan saya, suatu saat nanti saya nyembah Tuhanmu. Kalau kamu ikuti Tuhan saya, nyembah Tuhan saya ternyata merasa aman, merasa tentram, kamu ikuti aja agama saya. Ternyata setelah saya nanti ikuti sembah Tuhanmu kok lebih tentram, lebih tenang, saya akan tinggalkan agama saya dan ikuti agamamu. Sama-sama pengikut Nabi Ibrahim. Itulah. Nah, kalau kamu mau, kamu dianggap menjadi sahabat yang setia. Ya. Pandai nih. Dianggap kamu sebagai orang yang bisa menghormati semua golongan, semua paham. Kamu disebut bapak pluralisme. Ya. Tapi kalau tidak mau, ya itu kalau tidak mau, kamu gila kamu Muhammad. Nabi ada dikatakan orang gila kok ya. Kamu kurang akal, as-sufaha. Kamu memecah belah ya, persaudaraan. Kamu merusak, ya, menghina agama nenek moyang, agama leluhurmu gitu dah. Nah, itulah. Tapi Allah ancam kalau kamu mengikuti mereka, saya siksa dengan 2 kali lipat siksa yang diberikan oleh Allah. Baik di waktu siksa hidup maupun sesudah mati nanti.